kisah dibuka dengan seorang pemuda bernama Elliot yang bekerja sebagai pelayan di sebuah hotel mewah. Ia merasa kehidupannya sebagai pelayan sangat membosankan. Tidak ada percikan asmara dan tidak ada cewek yang mau berhubungan dengannya. Hingga di suatu resepsi, matanya melotot terpikat seorang tante-tante semok bernama Sophie. Sophie balas melihatnya. Ketika Elliot sedang asyik ngudut di belakang dapur hotel, tiba-tiba saja Sophie muncul menghampirinya. Sophie memberi kode kalau ia nginep di kamar nomor 706. Entah mimpi apa semalam. Elliot pun segera bergegas menuju kamar 706 setelah pekerjaannya selesai. Elliot langsung dipersilakan masuk kamar si tante. Tante Sophie mengira Elliot masih berondong. Tapi ternyata umurnya sudah 33. Tapi nggak apalah, kata si tante. Tante Sophie adalah wanita kaya yang suka staycation di hotel-hotel mewah. Sebelum bertempur, Tante Sophie minta Elliot mandi dulu, biar badannya nggak bau. Seperti mendapat durian runtuh, Elliot mengikuti aja apa perintah Tante Sophie. Elliot mengaku kalau dia masih lugu, belum pernah melakukan hal ini sebelumnya. Pagi harinya, Tante Sophie harus segera pergi ke kantor. Si tante merasa puas dengan kejantanan Elliot dan berharap mereka bisa bertemu lagi. Elliot pulang ke rumah sambil senyum-senyum sendiri di jalan. Di rumah, ia tinggal bersama ibunya yang sakit, yang membutuhkan perawatan dan perhatian. Ibunya suka memarahinya jika ia pergi terlalu lama. Ibunya curiga kalau Elliot habis berkencan dengan seorang gadis. Tapi ibunya tidak marah. Ia malah berharap Elliot segera menemukan jodohnya. Hubungan panas itu membuat Elliot tak bisa pernah berhenti memikirkan Sophie. Akhirnya Sophie menghubunginya. Sophie menawarkan Elliot untuk menemaninya ke Paris, Perancis. Elliot tak kuasa menahan diri. Mimpinya menjadi kenyataan. Ternyata Sophie sudah berangkat duluan, sehingga Elliot naik pesawat sendiri ke Paris. Kembali mereka melakukan hubungan yang panas di sana. Elliot diajak dinner di sebuah restoran mahal. Di kesempatan ini, Elliot ingin mengenal Sophie lebih banyak. Sophie adalah seorang partner di sebuah perusahaan pemasaran farmasi. Cantik, sukses, percaya diri, dan mendekati usia 50. Ia belum pernah menikah, tidak punya anak, dan ia menikmatinya. Sedangkan Elliot adalah pemuda drop out kuliah yang selalu ingin membuat ibunya bangga. Elliot sangat lega ketika mengetahui Sophie belum menikah. Mereka menikmati waktu yang indah dan penuh petualangan di Paris. Di Paris, Elliot berjalan-jalan sendirian karena Sophie sibuk mengejar pekerjaannya, di mana ia memiliki beberapa pertemuan bisnis. Sophie memanjakan Elliot dengan segala kesenangan yang tak mampu ia beli. Sophie membelikannya sebuah kamera Polaroid. Hal itu hanya membuat Elliot berpikir bahwa wanita itu juga sangat menyukainya. Elliot yang bercita-cita menjadi fotografer itu memfoto Sophie tanpa busana sebelum mereka bercocok tanam. Ketika perjalanan berakhir dan mereka kembali pulang, Elliot henti-hentinya memikirkannya. Ibunya yang melihat perubahan perilaku anaknya kembali menanyakan cewek yang sedang digandrungi anaknya itu. Dia berharap anaknya bisa cepat jadian dengan cewek itu. Kembali Elliot mengajak Sophie kencan. Kali ini Elliot yang traktir. Ia mengajak Sophie menonton pertunjukan drama, yang bagi Sophie sangat membosankan. Lalu Elliot mengajak pergi ke sebuah bar. Rupanya Elliot merencanakan kencan ganda. Sophie dikenalkan dengan Sam bersama pasangannya. Tapi Sophie yang mengaku lagi sibuk banyak kerjaan, pamit kabur duluan. Elliot yang curiga, diam-diam menguntit mengikuti Sophie. Dari jendela sebuah gedung,
Elliot melihat Sophie dengan seorang pria. Pemandangan itu langsung membuat hati Elliot hancur berkeping-keping. Ibunya yang melihat ini langsung tahu apa yang terjadi pada buah hatinya, hingga ikut-ikutan nangis. Ternyata, pria itu adalah rekan kerjanya Sophie. Sophie sedang menghadapi masalah dalam pekerjaannya. Kliennya yang dari Paris hendak beralih ke perusahaan lain. Atasannya mempertanyakan performa presentasi Sophie sewaktu di Paris. Beberapa kali Elliot nge-WA-nya. Tapi Sophie mengabaikannya. Di sebuah bar, Sophie melihat seorang pria negro dan malah mengajaknya mantap-mantap. Sophie suka berlatih olahraga tinju untuk melindungi keamanan dirinya. Elliot nge-WA lagi. Kali ini Sophie berterus terang kalau ia merasa mereka tidak cocok. Elliot yang sudah terlanjur tergila-gila pada Sophie mendatangi kantornya meminta penjelasan. Sophie menganggap apapun yang terjadi pada mereka sebagai hubungan sesaat. Tak perlu dianggap serius. Ia hanya ingin bersenang-senang. Elliot yang terlanjur terobsesi sama Sophie tetap mendesak dan mengganggunya. Elliot masih berharap Sophie akan kembali padanya. Sophie yang kesal mengancam Elliot agar jangan main-main dengannya. Tapi Elliot malah menantang balik Sophie. Apa yang akan kamu lakukan? Elliot membuntuti Sophie kemana-mana dan menunjukkan seberapa jauh ia siap mengejarnya. Terlebih lagi, Elliot mengikutinya ke tempat kerja dan rumah. Situasi semakin memburuk ketika Elliot mengirimi Sophie foto-fotonya waktu di Paris. Untuk menyelesaikan masalah, akhirnya Sophie mengajak Elliot ketemuan lagi. Sophie berusaha menjelaskan kalau dunia mereka berbeda, tapi Elliot nggak mau tahu. Ia ingin mereka tetap berhubungan. Sophie yang sudah habis kesabarannya memberi warning agar Elliot jangan lagi datang ke kantor atau apartemennya. Sophie juga memberi Elliot sejumlah uang untuk mencari gadis-gadis lain yang ingin berkencan dengannya. Tapi Elliot terus mengikutinya. Elliot yang dalam kondisi mabok berusaha memperkosa Sophie di jalanan. Sophie yang sering berlatih tinju dengan mudah menjatuhkannya. Tapi Elliot tetap ngeyel. Ia masih terus meneror Sophie lewat telepon. Akhirnya Sophie mengunjungi cewek pemain drama temannya Elliot untuk menggali informasi tentang Elliot. Dan Elliot masih terus menguntitnya. Sophie menegaskan sekali lagi kalau ia sudah tidak menginginkannya lagi. Tapi Elliot tidak terima. Sementara itu, Sophie yang pada dasarnya memang suka dengan daun muda, masih suka mencari mangsa-mangsa baru. Sophie marah besar ketika mengetahui Elliot telah berhasil masuk ke dalam apartemennya. Ia pun melakukan serangan balasan dengan mengunjungi ibunya Elliot. Tapi Sophie mengaku dari perusahaan penelitian medis yang mendapat tugas melakukan kunjungan ke rumah-rumah. Bye, Peggy. Elliot menganggap Sophie menang dan memintanya jangan mengganggu ibunya lagi. Tapi Elliot membuat ulah lagi. Ia menyebar foto-foto Sophie di depan kantornya. Untuk mencegah skandal, Sophie disarankan agar tidak lagi memimpin rapat. Sophie tidak terima karena ia sudah mempersiapkan presentasi ini dari jauh-jauh hari demi karirnya. Merasa terguncang, Sophie sudah muak. Ia mendatangi rumah Elliot dalam keadaan marah besar dan menghajarnya tanpa ampun, hingga berdarah. Setelah puas, ia pun pergi ke kantor untuk menghadiri meeting dengan klien dari Paris. Sorry I'm late. Ibu Elliot panik melihat kondisi anaknya, tapi Elliot malah senang. Ia mendapatkan gairah dari serangan Sophie yang ia akui sebagai jodohnya. Dan cerita pun berakhir dengan Sophie yang menunjukkan rasa puas diri dan tanpa kekhawatiran lagi.